tertarik membaca lebih lanjut itu melihat semakin banyak masalah. Oke. Yang berikutnya adalah saya ingin membagi ini karena ini merangkum buku dari Joyce and Whale, meskipun yang dipakai adalah edisi yang kedua, ya masih berdua. Mungkin ada yang sudah dapat juga ini untuk karena di sana agak banyak materinya sebenarnya. Anda bisa melihat di awal-awal khususnya direct instruction yang diulas sedemikian lengkap terkait dengan semua komponen model sebuah pembelajaran yang sebenarnya yang ada di sini. Paling tidak di awal itu di direct instruction dibahas sintaksnya bagaimana, sistem sosialnya bagaimana, prinsip interaksinya, ya, bagaimana dan prinsip teksnya bagaimana dan sistem dukungannya apa yang dibutuhkan. Dan Anda bisa melihat bahwa sintaksnya jelas, sistem sosial bagaimana peran-peran semua orang yang terlibat atau semua pihak yang terlibat di dalam. Kalau guru melakukan ini, siswa akan melakukan ini sebagai aksi dan reaksi model. Kemudian di prinsip reaksi itu apa yang dibahas, yang di sana dijelaskan adalah kalau misalnya siswa sudah melakukan langkah tertentu, lalu guru melakukan apa lagi, apa reward, apa balasan, apa ganjaran yang diberikan oleh guru terhadap tindakan-tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Lalu misalnya tentang sistem pendukung, apa-apa yang dibutuhkan, misalnya sumber belajar apa yang dibutuhkan di sana, ya bagaimana lingkungan kelas itu disetting sedemikian sehingga mendukung pelaksanaan model pembelajaran tersebut, itu semua yang dibahas di sana. Dan dari awal saya sudah menyarankan Anda semua untuk membaca lebih dalam di kedua buku tersebut untuk cari tahu secara lengkap model-model pembelajaran yang tertera di sana itu. Paling tidak keempat hal ini, keempat komponen model pembelajaran ini Anda lihat semua. Ditambah satu di awal, yaitu dukungan teori. Kalau dukungan teori yang bisa dijelaskan dengan baik itu misalnya di Richard Arens, yang di sana di setiap model yang dibahas teori-teori belajar pendukungnya itu dijelaskan secara sangat lengkap juga bahwa pengembangan model ini berdasarkan pada teori-teori belajar seperti berikut ini. Nah, kalau di Arens membagi model-model pembelajaran dengan kategori-kategori misalnya yang berada di bawah filsafat konstruktivisme, kemudian yang masuk pada kelompok pemecahan masalah, misalnya problem based model, ya. Di sana ada inquiry based dan seterusnya, project based itu satu kelompok, pembelajaran kooperatif satu kelompok juga dijelaskan. Nah, di buku model self-teaching itu pembagiannya lain. Jadi model pembelajaran dibagi menjadi empat ini. Ada model pembelajaran yang berbasis pada model pemrosesan informasi, ada model personal, ada model interaksi sosial, dan ada model behavioral. Di sana Anda akan melihat di setiap kelompok model ini apa-apa saja yang masuk sebagai model pembelajaran khusus. Ya. Di sini sudah disarikan isinya setiap
misalnya model pemrosesan informasi, ada model berpikir induktif, ada pelatihan inquiry, karena ada tokoh yang mengajukannya itu data banding versus, kemudian model inquiry ilmiah ya, pencapaian konsep, pertumbuhan kognitif, advanced organizer, ada model memori. Advanced organizer ini menarik. Saya bisa ungkap ini, kita masukkan dengan melihat David Ausubel, Anda bagi yang sudah mengkaji, semuanya sudah mengkaji teori-teori belajar, psikologi pembelajaran. Ausubel itu adalah pakar yang sangat terkenal. Ada yang sempat tahu tidak apa ungkapan Ausubel yang paling terkenal dalam pembelajaran. Dia mengatakan begini, kalau kita mengajar, ya, itu ungkapan yang sangat terkenal dan dikutip di mana-mana oleh saya, termasuk juga mengutip ungkapan Ausubel tersebut, yang memberi penekanan yang sangat berat terhadap pengetahuan awal siswa. Jadi bagi Ausubel, saran utamanya itu pada saat kita ingin mengajar adalah mengetahui pengetahuan awal siswa. Dan kita katanya sebaiknya mulai mengajar atau seharusnya mulai mengajar berdasarkan pengetahuan awal siswa. So itu saya kira Anda terima. Nah, inilah yang kemudian menunjukkan model advanced organizing. Pengaturan, kalau diterjemahkan pengaturan pendahuluan sebenarnya, pengaturan di awal. Jadi bagi model Ausubel ini, advanced organizer, yang titik krusialnya adalah pada bagian awal pembelajaran. Itu juga yang kemudian menjadi acuan pengembangan model-model hipnoterapi, ya, hypnoteaching. Karena ternyata setelah saya telusuri, kami punya pakar salah satunya di UNM itu tentang hypnoteaching, namanya Pak Jafarudin. Saya telusuri sebenarnya apa itu hypnoteaching. Ternyata hypnoteaching itu intinya adalah pada saat persepsi siswa itu di setting baik-baik dengan berbagai tindakan hipnoterapi, ya, supaya mereka siap untuk belajar dengan baik, sehingga apa-apa yang dipelajari dari selanjutnya bisa bertahan lebih lama, bisa dikuasai dengan mudah, konsep-konsep yang akan diperkenalkan. Jadi penyiapan secara psikologis, dan itu masuk semua dalam model advanced organizer, ya, gimana bagian awal pembelajaran yang lebih banyak kita sebut dengan persepsi, berbagai langkahnya, ya, termasuk di dalam yang penting tadi Ausubel mengatakan di situ perlu identifikasi apa-apa yang siswa sudah tahu. Tapi yang menariknya adalah dalam merancang rencana pembelajaran itu kita menggunakan asumsi bahwa kita sudah tahu apa-apa yang siswa sudah tahu. Jadi kenapa? Karena toh kita yang mengajar siswa itu bukan kali itu pertama kali. Jadi pada saat yang model ini mau dipakai, Anda merancang RPP, ya, pada waktu sebelum masuk, itu di kepala sang guru atau teman-teman semua, Anda sudah punya informasi awal, ya, tentang apa-apa yang siswa pada dasarnya Anda pikir mereka sudah paham. Yang paling mudah adalah apa yang sudah mereka pelajari kita sudah tahu, karena kita tahu yang mengajar. Jadi kita sudah tahu prior knowledge-nya, jadi pengetahuan sebelumnya siswa itu sudah ditahu. Pada saat Anda merancang RPP, dan RPP itu Anda pakai besoknya. Jadi tentunya
eh, yang paling ya secara praktis biasanya Anda akan ingatkan mereka. Jadi mencari tahu dengan cara bertanya, mengingatkan. Kalau misalnya kita tanya dan ternyata mereka tidak ingat, ya kita ingatkan. Karena kita punya asumsi bahwa ini tuh sudah lewat. Sudah lewat ini, kita pernah belajar minggu lalu ini kan misalnya. Dan ini di matematika sangat-sangat masuk akal memang, karena kita di matematika secara lebih banyak konsep-konsep itu sifatnya hierarkis. Jadi lain kalau ilmu-ilmu sosial yang lain yang materi-materi tidak ada jaminan bahwa itu saling bersyarat hubungannya. Misalnya Anda bisa belajar konsep A, kemudian pertemuan berikutnya konsep B, tidak ada hubungannya sama sekali konsep A dan konsep B. Pertemuan berikutnya lagi konsep C, itu konsep lain juga, tidak ada hubungannya. Kalau di matematika lain nih, karena kita punya hierarki. Jadi pengetahuan awal sangat penting untuk diidentifikasi dan diyakinkan bahwa siswa sudah paham itu, yang mereka sudah pelajari minggu lalu sudah betul-betul paham. Karena kita mau lanjutkan, dan pelajaran selanjutnya ini mempersyaratkan pengetahuan yang sebelumnya. Ya, sederhananya lah, kalau pakai model ini, Anda tidak akan menganiaya siswa, mengajari mereka konsep perkalian kalau pengetahuan mereka belum paham. Tidak mungkin dilakukan. Meskipun ada beberapa teori belajar, kalau di RNE misalnya itu, mereka mengatakan hierarki itu tidak terlalu ketat, ya. Bisa saja pada saat yang bersamaan penjumlahan itu sedikit saya diajarkan dan sudah masuk perkalian, dan mereka bisa paham bersama-sama konsep itu. Ya. Meskipun lebih banyak mengatakan bahwa secara hierarki seharusnya konsep penjumlahan dulu diperkenalkan, sudah itu baru perkalian. Karena menurut matematika, kalau matematika formal ya perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Itu konsep awal. Meskipun akhirnya pada saat berkembang terus apa-apa yang dikalikan sudah bukan lagi bilangan asli, maka penjumlahan berulang itu sudah bukan lagi terjemahan sempit dari perkalian. Ya, karena kalau pecahan dikali pecahan tidak tahu yang mana yang berulang, tidak ada. Penjumlahan berulang itu kalau pengalinya adalah bilangan asli. Kalau pengalinya sudah pecahan, yang mana diulang? 1/2 kali 2 kan tidak tahu. Berarti 2 ditambah sebanyak 1/2 kali kan? Kalau 2 kali 2 atau 2 kali 3 berarti 3 tambah 3. Kalau 1/2 kali 3, apa ditambah apa? Kan tidak jelas. Jadi konsep itu berkembang seiring dengan berubahnya himpunan yang kita libatkan dalam konsep yang kita bahas. Oke. Itu tentang advanced organizer kali ini. Kemudian ini juga sudah dijelaskan apa misi dan tujuannya dan seterusnya. Brunner juga itu tokoh pendidikan, tokoh ya, pakar pembelajaran yang sangat terkenal. Piaget yang saya lihat, yang terkenal di sini Ausubel, Piaget, Brunner. Kemudian model personal ada pembelajaran yang non-direktif, ya, pelatihan kesadaran dan seterusnya, sistem konsep, ya, teman kelas. Silakan dibaca semua di sana bagaimana penjelasan lebih luas tentang apa-apa ini. Tapi yang jelas di sini sudah dirangkumkan misi dan tujuan serta tokoh-tokoh penting dari model-model tersebut setiap kelompok. Ya. Paling tidak ini menjadi rangkuman yang baik mungkin tersebut dan menjadi titik awal untuk kalau teman-teman tertarik dan seharusnya tertarik untuk mencari tahu
yang mana disebut dengan pelatihan kesadaran, pelatihan kesadaran ya, yang sudah dirangkum di sini misi dan tujuannya, silahkan baca buku USN Meli dilanjut. Oke, dan seterusnya. Nah, ini berterima kasih kepada Pak Barus Raisi yang coba merangkum isi dari video ini. Dan sebenarnya ada juga yang lain, Anda bisa bandingkan, tapi yang ini lebih banyak lagi halamannya, cuma ya tetap dalam bahasa Inggris. Ya. Sama saja ini modelnya. Biar rangkuman juga dari buku tersebut. Oke. Skinner juga orang yang terkenal. Ya, saya tinggalkan ini untuk saya bagikan ke Anda semua sebagai bahan awal bacaan. Ya, kita lanjut lebih jauh bab demi bab di buku tersebut. Bagian tertarik, dan sekali lagi seharusnya Anda memaksa diri untuk tertarik, karena inilah intinya perkuliahan ini salah satu tentang model pembelajaran Anda kaji secara lebih kritis apa di dalam isinya dan bagaimana pelaksanaannya. Terlepas dari nanti pada saat Anda masuk pada praktek profesional di sekolah atau di perguruan tinggi, mau pakai atau tidak, yang jelas secara teori dan secara teori Anda sudah tahu semua bahwa model ini mekanisme. Ya. Oke. Sekarang saya pernah pakai ini ini berapa? Ada yang pakai ini kita 24. Sekarang ya syukur hadir semua hari ini, dan sebagaimana yang saya minta teman-teman semua lakukan selama hidup, apa yang keluar Ustaz, apa yang sudah diidentifikasi, saya mungkin akan menayangkan di sini Word untuk mendaftar apa-apa yang setiap individu sudah memilih. Mengapa ini penting? Karena untuk menghindari tabrakan. Ingat bahwa model sangat banyak. Bisa saja preferensi kita sama dengan teman yang lain, tapi seharusnya kalau preferensinya sama, paling tidak materi yang mau diajarkan dengan model itu berbeda. Jangan sama juga materinya, karena itu bisa. Soalnya bagus juga di satu sisi, seandainya kerja kelompok, satu saya dikerja untuk 2 orang, tapi kerja dengan lebih baik. Cuma saya tidak, sangat banyak pilihan model-model itu, sehingga tidak perlu kita kelompokkan saudara-saudara untuk mengerjakan satu model. Oke. Ini tabel saja.
Oke, silakan. Saya Pak. Ya, Marni. Marni. Ya. Model pembelajaran Discovery Learning. Iya, penemuannya. Iya Pak. Pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kelas 7 SMP. Persamaan dan Pertidaksamaan linear satu variabel. linear, bisa juga begini tuh, misalnya bisa juga linear sebenarnya. Oke. Berikutnya. Saya Pak. Ya. Israni. Isrania Pak. Oke. Isrania model matematik project atau MMP. Missouri. Iya Pak. Gini ya. Oke. Apa topiknya? Topiknya di situ Pak, saya ambil bangun ruang sisi datar, khususnya pada materi menghitung luas permukaan kubus dan balok. Materi kelas 8 SMP. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. Tapi di RPP yang saya buat Pak, rencana yang saya anu itu karena hanya satu kali pertemuan, saya Pak. Tidak jelas Ki. Putus suaranya, coba diulangi. Ya Pak, gangguan jaringan di tempatku Pak. Tidak, Mini. Pada saat Anda mengatakan gangguan, sudah tidak gangguan. Di RPP nanti yang saya buat Pak untuk pembahasannya itu karena hanya satu kali pertemuan, materinya itu yang saya ambil hanya di menghitung luas permukaan kubus Pak. Ini saja berarti. Oke. MMP ada Discovery Learning Model ya. Ada MMP. Berikutnya. Saya Pak. Yuliana Bahar. Ya. Sama dengan saudari Marni tadi Pak, Discovery Learning dengan topik yang berbeda. Oke. Luas permukaan tabung. Ya, nanti kita lihat. Berikutnya. Ini SMP ya? Kelas 6 SD Pak. Kelas 6 SD. Berikutnya. Rahmat. Iya Pak, saya Pak. Iya, Kak aktif kuliah ya kan? Kooperatif tipe TGT Pak, tim games turnamen. TGT. Ya. Teams Games Tournament. Apa materinya? Teorema Pythagoras. Masuk akal enggak ini teorema Pythagoras Anda pakai? Itu pertanyaannya. Ya, Anda menjustifikasi karena yang namanya TGT itu. Sebenarnya apa intinya TGT? Itu biasanya dipakai skill yang melatih karena kan dilombakan anak-anak. Tapi iyalah, Anda bisa saja mungkin mau melatih mereka menggunakan dalil Pythagoras silakan. Ya. Berikutnya.
Ya Pak. TGT itu pakai S ya atau enggak gitu? Oke, sepertinya Pak. Teams. Siapa tadi? Sorry. Saya Pak. Perisal. Ya. Oke, silakan. Cooperative learning tipe make a match Pak. Apa? Make a match ya. Ya, make a match. Penjodohan ini, silakan. Bilangan bulat Pak. Ini Materi kelas SMP kelas 7. kelas 7. Iya Pak. Lanjut. Berikutnya, Saya Pak. Oh, Pak Alifa dulu. iya. Tunggu dulu. Ya, Discovery learning juga Pak. Dengan pokok bahasan yang berbeda, fungsi kuadrat. apanya fungsi kuadrat? Itu Pak, nanti sudah ada rencana semacam kita mau temukan bagaimana bentuk fungsinya, apa namanya, kayak karakteristik fungsinya ketika terbuka ke atas, terbuka ke bawah, begitu Pak. Itu nanti yang ditemukan siswa. Sama kalau nilai C-nya berubah, apa yang terjadi pada grafik, begitu itu yang ditemukan. Ya, go ahead. Tadi ada Serili ya, Pak? Model discovery learning juga Pak. Kenapa ini semua? Beda di pokok bahasanya Pak. Ya pasti, karena kalau sama nggak mungkin terus. Saya cuma bertanya. Dari himpunan kelas 7 SMP. Dari himpunan. Iya, himpunan. Oke, saya akan tunggu apa nanti akan bikin seru. Dengan Saya Pak. tunggu. Yusrian. Ya, Kooperatif tipe example non example. sampel. Oh ya, ini konsep teaching kalau ini. Ya, Materi segi 4 tapi fokusnya di macam-macam segi 4. Kelas 7 SMP. oke. Lanjut. Saya Pak. Oh, yang kelihatan pasti ini Nur Hakimah. Sorry kalau ada tadi yang mau jadi. Ya, Model pembelajaran discovery learning juga Pak. ada jugaannya. Begini, Tidak apa discovery learning. ya. Tidak ada yang pakai guide tidak, supaya berbeda sedikit guide discovery pada discovery yang umum. Terserah deh, silakan. Kemudian pokok bahasan bentuk aljabar Pak. Ya, oke. Siapa tadi lagi? Yusmi Fatika. Saya Yusmi Pak. Tak kelihatan kedirinya. Yusmi Fatika Darman. Yes, ini baru kelihatan. Sama juga Pak discovery learning. Kenapa seperti ini? Padahal tidak Materinya statistika Pak. hanya statistik. Iya. Ini satu kali pertemuan, Jina, silakan apa yang Anda mau fokus. Rencana yang median modus Pak. Apa namanya itu? Pemusatan.
Tak ingat namanya itu media modus apa mereka itu? Pemusatan. Pemusatan Hah? data. Ya, kurang pemusatan yang bisa juga saya biasanya pakai ini kurang tendensi sentral. Saya ingat yang begini, saya pemusatan data sama ya, kurang pemusatan. Itu berarti di mana? No, level SMA ya? Yusmi. Kelas 11 kalau nggak salah Pak. Oh ya, SMA berarti. Oke. Tadi ada Alim. Model pembelajarannya discovery learning Pak juga. Ya, silakan. Materi trigonometri Pak. Apanya? Yang sudut istimewa yang pada segitiga. Sudut istimewa. Istimewa. Ya. Sudut istimewa ya. Ini yang kelihatan sekarang ada Ramla, ada Hardianti. Hardianti ya? Ya, Siti Hardianti. Ya. Discovery learning juga, jangan. Model pembelajaran realistic mathematics education. Anda jadikan model dia, tidak apa-apa. Tapi ya itu di upgrade karena sebenarnya dia adalah pendekatan RME ya. Oke, go ahead, apa namanya? Bandingan kelas 7. Step 2. Dr. Kapor sini, satu pertemuan itu cukup perbandingan dua-duanya enggak? Senilai dan berbalik nilai? Atau satu saja? Anda seharusnya tahu ini yang begini, karena kan sudah di S1 sudah pernah membuat pengembangan perangkat yang ada program semester, program tahunan, program mingguan, analisis waktu ideal, seterusnya. Jadi Anda yang menentukan kira-kira dalam satu pertemuan itu tercakup apa yang bisa. Oke, silakan lanjut. Siapa lagi? Saya Pak. Siapa? Ramla Pak. Oke. Model pembelajaran main mapping Pak. Main mapping. Itu model kami mah. Nah, ya adik saya dapat referensinya Pak. Tapi kalau memang bukan Oh, dia model. Ya, itu memang valid atau tidak. Tapi ada juga yang bisa Anda, ya betul. Anda akan menentukan berdasarkan kajian kita beberapa pertemuan ini bahwa model itu begini, model itu begini. Jangan sampai seperti tadi, malah yang dipakai adalah meskipun saya juga tadi menjelaskan bahwa satu nama itu bisa berubah statusnya dari model pengembangan pembelajaran menjadi model pembelajaran. Tentunya ya pada saat Anda melakukan modifikasi dan menyematkan semua komponen model pembelajaran yang kita sepakati berdasarkan Joyce and Weil, paling tidak yang 4 itu, maka dia akan berubah menjadi model. Kalau dia tidak begitu, ya berarti bukan model. Ini sama kasusnya dengan realistic mathematics education, sama kasusnya dengan apa ya? Ya mind mapping ini misalnya, jangan sampai Anda mengklaim dia sebagai model padahal yang Anda tampilkan dia
dengan Anda tampilkan dengan status sebagai pendekatan. Jadi hati-hati saja. Saya mengandalkan rujukan yang Anda katakan bahwa ada sumber yang mengatakan dia sebagai model, berarti di sana tertera langkah-langkahnya yang jelas, dan semua komponen sebuah model pembelajaran seharusnya dibahas dalam rujukan tersebut, sehingga Anda merasa yakin bahwa yes, saya bisa jadikan ini sebagai model. Oke, begitu ya, Ramla. Ya, Pak. Oke, silakan. Dari barisan, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya menguji S1. Dia gunakan ini mind mapping dalam konteks penelitian tindakan kelas, dan ini saya sudah pernah ceritakan ke Anda bahwa dia pakai 2 siklus, katanya melakukan ini kan mirip-mirip dengan peta konsep ya, konsep mapping dengan mapping itu sama. Ada buku yang sangat baik yang Anda bisa rujuk itu, tapi saya mau cerita mahasiswa itu, dia pakai di penelitian tindakan 2 siklus, setiap siklus itu 3 pertemuan, kemudian mind mapping-nya hanya dilaksanakan di pertemuan yang ketiga masing-masing siklus, dan diklaimlah sebagai penerapan mind mapping untuk meningkatkan prestasi belajar matematika di SMP. Dan saya pada saat menjadi pengujinya suruh bongkar itu penelitiannya karena salah juga. Salah. Hanya di pertemuan ketiga dia pakai mind mapping, lalu dia klaim bahwa ini adalah penelitian tindakan yang menggunakan mind mapping. Jadi dalam pembelajarannya itu 6 kali pertemuan 2 siklus masing-masing 3, hanya 2 kali dia pakai mind mapping. Di pertemuan ketiga siklus pertama, dan pertemuan ketiga atau pertemuan ke-6 siklus kedua. Lalu diklaimlah sebagai penerapan mind mapping dalam konteks PTK, dan saya bilang jelas-jelas itu salah dan Anda ubah, harus berubah, kalau tidak Anda lulus. Oke, kita lanjut. Ada Pak Saiful, ada Tutut, ada Nita, ada Asmiati. Ya, silakan, siapa? Asmiati, Pak. PBL, Pak. Problem based learning. Ini kita pakai bahasa Inggris saya semuanya, yang Anda belajar juga sekalian. Karena sebenarnya ada semua aja nih. Ya, ini proyek matematika Missouri, kemudian pembelajaran penemuan atau discovery learning. Ya, tim game turnamen pasti bisa dibahasa Indonesia kan, kalau Anda mau. Make a match itu menjodohkan sebenarnya contoh dan non contoh. Pembelajaran basis masalah. Lanjut, apa materinya atau apa topik? Materinya, Pak, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Oh, ini menemani yang ini tadi, ukuran tendensi sentral. Berarti ini ukuran dispersi atau penyebaran. Apa-apa itu ukuran penyebaran yang Anda maksud? Yang akan saya gunakan, Pak, itu simpangan baku, simpangan rata-rata dengan ragam. Oh iya, oke. Yang kuartil dan macam-macam. Ukuran kelompok. Iya, ukuran lokasi. Lanjut. Mungkin Pipi Nur Cahya lagi. Ya, Pak. Siapa? Sul Hijrah. Siapa yang tadi ini? Sul Hijrah, Pak. Oh, Sul Hijrah. Silakan. Kita
kelihatan. PBL Pak, materi perlingkaran. Oh, Suli Hijrah Mustabil. PBL ya? Iya Pak, Ya. PBL. Apa materinya? Unsur-unsur lingkaran. Masuk akal enggak itu? Bagaimana Anda menjustifikasi bahwa ini cocok PBL? Ada beberapa jurnal pendapat yang begitu Pak. Dia Itu isinya jurnal masuk akal enggak? kali Pak. Tidak ada jaminan itu apa yang ada di jurnal masuk akal. Bisa saja tidak di-review baik-baik dan sudah terbit. Dan itu bukan jurnal namanya, itu artikel. Jadi isinya jurnal itu artikel. Jadi bab-bab di sana yang ditulis orang per orang itu artikel namanya. Ya, sama dengan paper. Paper itu makalah. Kalau isinya sebuah jurnal disebut artikel. Jadi dia kalau Anda mau menulis artikel, bukan menulis jurnal. Ya. Oke, nanti kita lihatlah apa yang Anda tulis. Karena ini ya penilaian salah satunya nanti akan saya lihat ketepatan model ini dengan apa yang Anda mau ajarkan menurut RPP yang Anda kembangkan. Silakan Adinda mungkin. Rezeki Anggian. Ya, Model pembelajaran CTL Pak, contextual teaching and learning. itu pendekatan kalau itu CTL. Dia bukan model. Dan saya rasanya tidak pernah melihat orang mengupgrade pendekatan itu menjadi model. Ada pilihan lain enggak? Discovery learning juga Pak. Discovery learning. Ya mau gue tahu, Anda apa-apa jika Anda pilih juga ya. Materinya apa? Volume balok Pak. Volume balok. Oh iya, bagus tuh. Itu akal ini. Itu discover. Rumusnya mungkin paling. Siapa lagi? Pak Saiful? Siapa? Ya. Siapa? Ya. Silakan, Ful. Kooperatif tipe TPS Pak. Think Perser. Oh iya. Think Per Share. Sorry. Ya, materinya apa, Pul? Untuk materinya fungsi Pak, SMP kelas 8. Bisa lebih khusus nggak fungsi apa di situ? Nanti baru identifikasi fungsi dan bergabung sama menyelesaikan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan dan diagram panah Pak. Oke. Berikut Siapa? dulu, tapi itu. Stabil. Silakan Prabas, Abe. Ya Pak. Modelnya model kooperatif tipe Team Assistant Individualism TAI. Oh iya. Baik. Apalagi panjangannya itu
Tim assisted individualistas. Oh iya. Pokok bahasanya Pak, konsep nilai mutlak. Apa Pak? Sorry. Konsep nilai mutlak. Oh iya, konsep nilai mutlak. Itu aja. Itu di SMA ya? Iya Pak, semester 1, bab 1. Oke, ya. Tim assisted. Tim assisted. Ini di peduli fungsi. Ini di sesi. Masih ada kan? Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Tadi yang laki-laki itu Wawan ya? Iya Pak, saya Pak. Ya. Wawan dulu. Silakan. Problem basis learning Pak modelnya, dan untuk mata pelajarannya Problem based learning. Bukan problem based. Ya. Problem Iya, Pak. based. problem basis learning. Materinya? SPLBT Pak. Sistem persamaan minyak dua variabel. B. Iya Pak. Sistem. Dua. Variabel. Berikutnya, Saya Pak. siapa? Mista Pak. Saya cair dulu. Miftah Syahdatin. Silakan. Untuk model pembelajarannya Pak, model problem based learning. Problem based learning juga. Ya, untuk materinya sistem koordinat kelas 8 SMP. Koordinat. Kartesis ya berarti. Ya. Karena di sekolah itu masih kartesis belum koordinat polar dan seterusnya. Masih ada? Saya pakai. Iya. Ini Nur Cahya. Silakan. Kooperatif tipe jigsaw Pak. Oh iya. Thank you for choosing the one. Saya dari tadi menunggu ada yang pilih. Aritmatika sosial. Sudah enggak? Apa yang Anda mau anukan di sini? Ya Pak. Apa? Materinya Silakan di. Ya. saya baru-baru micro teaching tadi di kelas, ada mahasiswa yang mengambil aritmetika sosial. Sesinya 40 menit untuk bertemu. Oke lah. Ya, lanjut, tutut. Saya Ada Pak, ini? model pembelajaran berbasis proyek Pak. Model pembelajaran berbasis proyek. Project based learning. Project base. Ya, bisa saja. Tapi ini kan cuma satu pertemuan. Oh. Project base itu kalau satu pertemuan tingkat begitu selesai dalam satu sesi itu ini jadinya problem base saja. Karena masalahnya. Oke, tunggu dulu. Sorry kalau saya mengarahkan sebentar.
Tapi saya tidak, maaf kalau saya mengarahkan tadi. Apa yang Anda melaksanakan sebenarnya dari ide awal ini? Silakan coba diceritakan. Maaf Pak, karena proyek based learning itu waktu S1 saya pakai sebagai modul pembelajaran dan materinya kurang tendensi sentral dan dari materi itu sudah bisa contoh proyeknya Pak, sudah ada nih proyek yang akan diberikan kepada siswa Pak. Gitu. Maksudnya? Anda sudah siapkan ini? Ya, kita lihat dulu di atas. Tadi yang pakai ukuran tendensi sentral itu siapa? Discovery dia. Kalau Anda baca dengan seksama buku Richard Arens itu, Discovery Learning, kemudian Problem Based, Project Based itu satu hukum memang. Ya. Dan sebenarnya tidak apa-apa untuk satu pertemuan, apa yang Anda tampilkan apapun di situ di satu pertemuan itu, tapi ingat bahwa sebuah proyek itu tidak selesai dalam satu pertemuan, karena masalah yang kita berikan ke siswa untuk diinvestigasi itu seharusnya dibuat sedemikian sehingga riset yang mereka lakukan lebih luas ketimbang problem based learning dan lain-lainnya. Dan nanti mungkin pertemuan keempat atau ketiga baru mereka presentasi hasilnya, hasil proyeknya itu berupa laporan. Tapi ya itu tidak berarti bahwa tidak bisa dilaksanakan dalam project base ini, tidak bisa ditampilkan dalam satu pertemuan. Pastinya bisa, tapi bukan project base yang selesai. Ya, karena tampilkan adalah ya bagi. Bagaimana? Kan itu problem karena satu kali pertemuan Pak memang. Iya. Iya Pak, problem basic learning. Ada problem base ya, maksudnya selesai masalahnya di sini satu pertemuan. Apa materinya? Ukuran tendensi sentral juga Pak. Benar. Nah, ini sudah ada di atas tadi. Anda punya ide lain nggak? Oh astaga, maaf Pak, logika Pak, logika matematika astaga, kenapa Pak? Logika matematika Pak, logika. Sudah saya. Berapa ini? Masih ada yang belum nggak? Saya Pak. Oh, Farida, sorry. Hidayati, silakan. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay Pak. Oh ya, TSTS. To stay. Ini tinggal dua kelayapan nih. Iya. Materinya sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Sims ya. Ya. Sudah semua berarti ya? Iya.
Oke, angka 23. Kalau masih ada yang belum? Oke, selesai. Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan Marni. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Misalnya pada saat kita sudah menyusun, tiba-tiba ada teman yang merasa model pembelajarannya ternyata tidak cocok dan ingin mengganti ke model pembelajaran yang lain. Bisa nggak, Pak, seperti itu? Bisa, lapor saja bahwa saya mau ganti. Ya, sangat bisa. Karena ini pertanyaan menarik. Penting untuk Anda menilai dengan baik kecocokan. Ya, kecocokan antara model yang Anda pakai dengan pokok bahasan atau topik yang kita rencana mau ajarkan. Kan ini semua perencanaan sebenarnya. Jadi Anda membayangkan, wakah nggak kalau ini, wakah nggak, ya. Ini menarik kira-kira nggak? Sesuatu yang, karena model itu dipilih supaya pembelajaran berlangsung efektif, siswa mencapai apa yang kita harapkan mereka capai, yaitu tujuan pembelajaran. Dan Anda lah yang akan memikirkan ketepatan pilihan itu, ya. Jadi bagaimana memikirkan ketepatannya, Anda tentunya penting untuk membaca betul-betul discovery learning itu bagaimana karakteristiknya, kemudian mensinkronkan dengan pokok bahasan ini kira-kira bagaimana karakteristiknya, sehingga Anda bisa lihat bahwa mereka klop satu sama lain dan Anda bisa lanjut merancang pembelajarannya berdasarkan materi yang Anda lakukan. Jadi sangat bisa untuk Anda upgrade atau ubah model yang telah Anda pilih hari ini untuk kemudian dilakukan penyesuaian bahan apa yang Anda pikir lebih tepat. Ya. Ada lagi? Nanti saya simpan ini di grup kita untuk jadikan rujukan bersama. Saya, Pak. Ya. Kenapa yang berubah? Tidak, Pak. Kenapa, Pak? Ya. Kan yang akan dibuat itu perangkat pembelajaran, Pak. Nah, perangkat pembelajaran kan banyak ininya, Pak. Bukan cuma RPP saja. Apakah semuanya dibuat kayak Promes, Rostam, analisis? Jadi, yang Anda buat adalah RPP 1, kemudian
pasti di dalam RPP itu Anda akan menuliskan sumber belajar ya, dari material, misalnya apa yang Anda pakai. Mungkin yang paling biasa mungkin dipikirkan buku siswa, siapa yang bikin, kan pasti ada buku yang dipakai pada saat Anda ada, atau Anda mau pakai sumber internet misalnya. Anda harus tunjukkan sumber internetnya yang mana. Kalau seharusnya halaman awal dari sumber internet itu, laman internet itu, laman websitenya kita copy, lalu disimpan dalam halaman tertentu, baru Anda sertakan dengan RPP. Ingat, sebuah skenario pembelajaran yang lengkap dalam satu pertemuan itu pasti ada penilaian ya, assessment. Assessmentnya jangan hanya ditulis assessment kognitif misalnya ini dan seterusnya, menguji pemahaman tentang konsep yang ini, atau Anda mau menilai sikapnya juga, Anda mau katakan observasi. Saya tidak menerima yang begitu. Anda harus bikin betul-betul assessmentnya. Jadi kalau misalnya mau dikasih tes formatif di akhir, dan seharusnya ada tes formatifnya, ya Anda bikin soalnya dan Anda bikin jawabannya juga yang pada saat betul-betul dilaksanakan itu akan diberikan ke siswa di akhir pembelajaran untuk lihat apakah berhasil mereka mencapai tujuan hari itu atau tidak. Jangan hanya ditulis bahwa assessment kognitif, afektif, psikomotor, tapi tidak ada bentuk aslinya itu, apa itu assessment afektifnya. Kalau mungkin Anda mau lihat mengakses afektifnya juga, ya seharusnya ada lembar observasi, dan makanya bikin lembar observasi apa yang Anda mau nilai, apa yang Anda mau observasi, ya seperti itu. Jadi sumber belajarnya jelas. Kalau misalnya Anda menggunakan PowerPoint, presentasi PowerPoint sebagai bagian dari pembelajaran itu, maka Anda bikin PowerPoint-nya dan dicetak, maksudnya di print out, ditampilkan di sini di versi cetaknya yang Anda mau pakai. Apalagi? Saya kira itu ya untuk ini. Mau bertanya lagi Pak, bagaimana kalau video Pak, video? Kalau Anda mau video, karena ini tuh kita online, kalau Anda bikin videonya, Anda bisa sertakan file videonya di yang pada Anda kumpul nanti. Kalau memang mau pakai video sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. Karena sangat mungkin itu Anda kirim, di-share saja, mau pakai apa istilahnya yang penyimpan data di internet atau tidak bisa akses di sana. Bisa juga Anda kirim langsung filenya bersama-sama. Jadi ya kebanyakan nanti filenya dalam bentuk Word, karena ini berupa dokumen, tapi kalau ada video, ada yang lain, kalau ada alat peraga berarti fotonya yang Anda sertakan di dalam paket pembelajarannya nanti. Tidak usah dikirim bentuk aslinya ke saya di rumah, tidak usah. Karena itu adalah properti Anda. Ini Pak, RPP-nya RPP yang 1 lembar. Saya tidak terima RPP 1 lembar. Itu omong kosong, itu RPP 1 lembar sebenarnya. Ya? Ya. Yang RPP biasa saja, yang lengkap, yang ada apa yang sudah pernah bikin pada saat membuat itu. Mulai dari identitasnya di awal, sudah itu biasanya yang komponen utamanya itu tujuan pembelajarannya. Sudah itu di bawah ada komponen model apa yang ada pendekatannya, mungkin kalau Anda mau sertifikasi, lalu metode kalau Anda mau tampilkan. Sudah itu baru sumber belajar di bawah situ, bukunya
bukunya apa. Nah, kalau terkait dengan bukunya, tulis saya bukunya apa, tapi nanti disertakan scan kalau Anda mau ambil dari buku tertentu, buku pelajaran tertentu, ya di scan saja itu bukunya dan sertakan filenya bersama dengan RPP. Sama tadi kalau Anda mengatakan sumber belajarnya adalah halaman website tertentu, maka di save halaman pertama dari website tersebut, lalu disimpan disertakan di situ, supaya bisa akses nanti bahwa betul-betul ini ada. Ya, jangan hanya dikatakan macam-macam di situ tapi tidak. Dan sebenarnya hasilnya tidak hanya untuk keren-kerenan pria. Kalau misalnya sudah itu lanjut, ya di bawahnya baru langkah-langkah pembelajaran. Sudah mungkin kelihatan kalau bagian awal pembelajaran, bagian intinya baru kelihatan modelnya di situ, sintaksnya ya, di bagian inti pembelajaran, lalu bagian akhir penutup, lalu penutupnya itu bentuk dalam bentuk penilaian atau assessment, dan Anda sertakan instrumennya, instrumen assessmentnya itu. Kalau mau observasi sikap, berarti Anda harus buat lembar observasi serta isinya di dalam. Kalau Anda mau kasih tes formatif di akhir pembelajaran, Anda bilang seharusnya ada formatifnya, Anda bikin tesnya memang, soalnya apa dan jawabannya apa, seperti pada saat bikin instrumen yang lengkap untuk penelitian. Ya. Saya Pak mau bertanya. Ya. Terkait dengan sumber belajar yang digunakan tadi, seandainya Pak, kalau misalkan pada saat mengajar itu di RPP-nya itu misalkan ya ada sumber belajar yang kita gunakan, misalkan adalah buku paket. Iya. Buku paketnya kan tidak semua satu buku untuk satu pertemuan. Jadi yang Anda betul-betul pakai pada saat mengajar itu realnya nanti, itulah yang di scan untuk ditampilkan beserta ini RPP. Iya Pak, karena kemudian kan kalau model pembelajaran, misalkan model pembelajaran yang saya gunakan ada beberapa langkah-langkah pemberian soal-soal, mulai dari soal untuk diskusi kelompok, kemudian soal untuk kerja mandiri, kemudian ada soal untuk tugas. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk soal tersebut, apakah memang harus yang ada di dalam buku atau sumber belajar yang kita gunakan, atau bisa soal-soal itu maksudnya soal-soal itu dibuat dari terserah. Yang jelas kalau normalnya sebuah model pembelajaran, kalau Anda mau, karena ini saya melihat ini semua adalah model pembelajaran yang bernaung di bawah filsafat konstruktivisme, itu berarti siswa akan berkelompok. Kalau berkelompok untuk belajar sendiri dengan fasilitasi yang proporsional dari Anda semua sebagai guru, mereka akan mengkonstruksi pemahaman mereka secara bersama-sama, ya, saling bantu memahami. Tapi bukan kita yang menyampaikan semua yang mereka harus tahu. Maka hampir mutlak akan ada lembar kerja siswa, ya, lembar kerja peserta didik itu LKPD yang mencantumkan di situ apa-apa yang siswa harus lakukan langkah per langkah dan seterusnya, ya. Dan itu ingat, LKPD atau LKS itu bukan kumpulan soal, kan? Bukan soal-soal yang mau dikerja, tapi panduan kegiatan pembelajaran yang siswa akan ikuti. Bahwa ada soal nanti di dalam situ sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, ya silakan saja. Jadi ya ini yang saya mau sampaikan juga, kalau ada LKS yang siswa pakai, ada LKPD, lembar kerja peserta didik, itu dicantumkan semua. Kalau misalnya pada saat katakanlah kerja mandiri di salah satu langkah aktivitas pembelajaran, dan Anda mengatakan, oke, pada langkah ini siswa akan bekerja mandiri soal-soal. Soalnya apa?
Kalau Anda mau merujuk ke buku siswa yang Anda pakai, boleh. Berarti ya, saya bisa lihat di sana memang ada soal di halaman tertentu. Atau Anda kasih soal secara Anda bikin sendiri, ya silakan. Tapi kalau bikin sendiri, Anda bikin sendiri dan harus dibuat, dicantumkan di situ bahwa inilah soal yang akan mereka kerjakan, dan itu pasti bagian dari LKPD atau LKS. Ya, Pak. Berarti Pak untuk sumbernya, maksudnya kayak di internet tadi, kalau misalkan kita ambil di internet kan harus ditulis juga sumbernya bahwa kita ambil di internet. Misalkan alamatnya, alamat atau linknya. Berarti kalau bikin sendiri bagaimana Pak sumbernya? Maksudnya internetnya bikin sendiri? Tidak, maksudnya seperti ini Pak. Kan tadi kan dijelaskan bahwa kalau seandainya sumber belajar yang digunakan itu dari internet, yang ambil dari internet berarti ditulis juga alamatnya. Alamatnya dan halaman pertama dari internet itu Anda save. Iya. Kalau Iya, ini Pak. adalah buku paket, Anda scan buku itu, halaman berapa yang Anda mau pakai. Kalau Anda bikin sendiri, ya pasti bikin sendiri saja, langsung bikin buku siswa tersendiri untuk topik itu. Dan ya itu lebih mudah lagi karena Anda bikin sendiri. Jadi Anda ketik saja, Anda bikin materinya berapa halaman untuk pembelajaran hari ini, silakan. Iya Pak. Iya Pak, Ya. bisa dipahami. Makasih Pak. No problem. Ada lagi? Jadi pada dasarnya ini adalah perangkat pembelajaran yang lengkap dan bukan hanya cerita di beberapa halaman lesson plan atau RPP di situ bahwa yang saya pakai sumber belajarnya ini, bahan internet, kemudian alat dan bahan PowerPoint, LCD. Kalau LCD ya tidak perlu dipoto LCD-nya ya, tapi ya alat tulis dan seterusnya. Tapi kalau Anda pakai PowerPoint ya, jangan hanya tulis PowerPoint, tapi ya, Anda nanti harus Anda buat memang itu slide-nya semua. Inilah yang saya pakai pada saat menggunakan mempresentasikan. Jangan hanya tulis PowerPoint slide dan seterusnya, tapi tidak ada slide-nya. Slide-nya yang saya butuhkan, bukan yang lain. Jadi ini betul-betul saudara-saudara harus paham bahwa sebuah lesson plan itu yang baik kalau dibuat oleh Rahmat dan suatu saat dia sudah buat dan tiba-tiba besoknya saat mau dipakai itu hari hanya sudah datang dan Rahmat berhalangan, ada guru pengganti, guru matematika, dia bisa dengan enak mengikuti lesson plan itu dan jalan seperti maunya Rahmat melaksanakannya. Apa artinya? Berarti itu harus lengkap, harus jelas langkah per langkah sehingga siapapun selain perencana awalnya bisa melaksanakan. Itulah lesson plan yang baik. Kalau saya sendiri bukan saya yang bikin, tapi saya ganti karena Anda berhalangan. Apa rencanamu hari ini? Oh iya, sini saya jalankan. Itulah lesson plan yang baik. Kalau bisa jalan dengan baik meskipun bukan Anda yang bikin. Di situ detik kesekian, menit kesekian kegiatannya ini diberikan LKS, ada LKS-nya sudah bikinnya. Pengelompokannya begini, ada mekanisme pengelompokannya sudah serahkan di situ, pengelompokannya begini. Siswa akan pada menit kesekian saya presentasikan beberapa slide. Ada di slide yang saya sudah bikin. Jadi orang yang mau pakai itu mengganti Anda. Itu salah satu indikator sebuah lesson plan yang baik atau RPP yang baik adalah siapapun, bukan jelas siapapun betul-betul kalau dia seharusnya bermatematika, kalau kolega kita bisa melaksanakan dengan baik. Kalau kita pada suatu kesempatan berhalangan menjalankan lesson plan itu atau jadi tersebut, siapapun yang mengganti kita, dia akan melaksanakannya dengan baik sebagaimana kita laksanakan.
saya tidak berhalangan orang lain laksanakan, tapi itu tetap bisa jalan karena betul terencana dengan baik dan lengkap semua apa yang Anda mau pakai, orang bisa pakai. Istilahnya operasional. Ya. Seperti itu kuncinya sebuah lesson plan atau paragraf pembelajaran yang baik. Kita bisa buat orang lain. Sama kalau Anda bicara proposal penelitian yang baik itu, sebenarnya kalau baik, lengkap proposalnya itu bisa dilaksanakan oleh siapapun. Ya bukan siapapun betul-betul, tapi peneliti lain yang kita amanahi untuk menjalankan proposal itu bisa jalan. Karena proposalnya lengkap, perencanaannya lengkap. Ya, seperti itu ya. Misalnya ada yang mau pakai GeoGebra, ya. Saya kan akan ada di sini yang menggunakan geometri. Kalau pakai GeoGebra ya, itu berarti sumber belajarnya GeoGebra dan saya tahu itu GeoGebra terbuka secara gratis sekarang. Anda tulis saya di situ GeoGebra dan mungkin masuk ke section khusus yang terkait dengan materi Anda. Kalau misalnya luas permukaan tabung masuk di bagian GeoGebra sana di luas permukaan tabung dan save halaman itu, lalu pindahkan ke foto halaman itu, screenshot ya, dan masukkan di halaman penyerta di sini di RPP. Supaya saya bisa lihat betul bahwa iya, di sana memang di GeoGebra betul-betul ada bagian untuk hitung permukaan tabung saja. Hanya kelihatan keren-keren itu padahal tidak ada di sana. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa bubar dan Anda melanjutkan kegiatan lain. Nah, ingat saya akan simpan ini di grup dan kalau ada yang mau mengubah pilihannya nanti silakan disampaikan di grup. Nah, dan saya akan menelusuri siapa yang melakukan perubahan dan apa yang Anda pilih. Pak, bisa bertanya Pak? Ya, silakan. Yang kalau misalnya kita gunakan PowerPoint atau PPT yang dilampirkan itu filenya atau screenshotnya Pak? Di convert saja ke Pak. Bisa saja screenshotnya, tapi lebih bagus itu ada persidangan itu yang biasanya 1-2 slide setiap halaman atau 3 slide, cetak begitu saja. Dan di convert saja menjadi PDF mungkin bagus. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa betul PowerPoint-nya ada di situ, slide PowerPoint-nya jadi. Kalau tidak ada lagi, bisa selesai. Saya stop share ini ya. Lalu di grup itu saya kirimkan file ini tadi. Oke, di grup saya kirim filenya teman-teman sekalian dan mungkin pertemuan kita hari ini. Jadi mulai sekarang sesudah ini mungkin bahkan teman-teman semua saya yakin sudah ada yang sudah memulai tugas ini. Tapi kalau yang belum ya mulai saat ini dikerja dan anytime kalau ada yang mau bertanya silakan saja.
hubungi saya secara pribadi atau Anda posting pertanyaan di grup, meyakinkan bahwa yang Anda buat itu seperti yang diinginkan. Oke? Real time, Anda kerja sampai kalau pertemuan ke-16 nanti lebih kumpul, sudah itu selesailah bisnis kita untuk mata kuliah ini. Sekali lagi kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita sudahi pertemuan ini dan kita ketemu insya Allah minggu depan lagi. Udah puasa ini Anda mau tetap jadwalnya seperti sekarang atau mau kembali ke jam 4? Silakan. Insya Allah kalau saya Selasa tidak ada masalah, mau jam berapa saja, kecuali jam 7:30 sampai jam 10 tadi sekarang. Kalau mau tetap waktu ini atau mau kembali ke jadwal awal sebagaimana yang keluar dari pasca, ya, jam 4 sampai 6:30, silakan saja. Mau bertahan di sini juga, it's okay. Sampaikan saja Wawan apa kesepakatannya minggu depan. Biasanya ya kalau seperti sebelumnya Anda mengingatkan saya malamnya bahwa besok jam berapa kita pilih. Ya, kalau tidak ada perubahan ya berarti kita ketemu insya minggu depan jam 11:30. Oke, saya pikir itu ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.